Ya. Kita sudah punya semua nih. Hmm. Andai kata kita tidak memiliki rakyat. Katakanlah Indonesia kosong nih, pindah semua ke China. Indonesia ini kosong nih. Maka pemerintahan itu tidak akan bisa berjalan. Iya. Kenapa? Brain drain lah ya Kenapa kok rakyat sampai istilahnya kosong? ya. Apa? Kenapa rakyat Indonesia kosong, pindah semua, abort semua? Karena pemerintah tidak memanjakan rakyatnya. Iya. Kan? Nah, itu yang nggak terpikirkan oleh pemerintah nih. Sekarang ini udah mulai takut nih mereka nih. Kalau mereka keluar semua, terus nggak kembali, katanya Bagus Mulyadi kan, berlomba-lomba lah keluar. Nanti ketika enak di luar ya sudah, jangan pulang ke Indonesia kalau tidak bener dulu si Indonesianya. Mungkin. Aku justru melihat itu nasionalisme itu destiny gitu loh, bukan choice gitu, bukan pilihan dia. Kalau Mas Bel menilainya nasionalisme adalah teritori. Iya. Karena dari wilayahnya kan. Iya, itu bukan pilihan gitu, dia destiny gitu menurutku. Dan dia tidak hanya bagi kita tuh nggak hanya. Jadi menurutku sih itu sih ya. Nggak tahu kalau Leli gimana, Lel? Kamu lihat ya, Lel? Iya benar sih Mas. Maksudku even kalian pindah keluar negeri, namanya kalian dari suku Madura ya udah. Aku Madura gitu. Kalian orang Indonesia ya udah, pada dasarnya aku Indonesia gitu. Bukan sebenarnya bukan diukur dari paspor hijau lah pas itu. Jadi kayak semua orang Iya, orang Indonesia yang di Cina, Indonesia yang di Amerika, tetap di Indonesia. Even mereka udah ganti paspor sekali pun, iya benernya gitu. Ya, udah semua orang tahu tuh satu kalimat klise dan generik tuh yang milik si Syahrir tuh yang biasanya dipakai untuk judi online tuh, anak-anak judi online. Hidup yang tidak dipertaruhkan gitu maka tidak akan dimenangkan, kira-kira kan gitu kan. Ini kondisinya udah nggak tepat tuh dengan kalimat tersebut gitu. Kayaknya yang lebih tepat tuh semua hidup udah dipertaruhkan nih dari dulu nih, tapi kita nggak pernah menang-menang gitu. Yang tepat tuh kayaknya tuh. Oke, udah bisa bukanya. Udah bisa nggak ya? Bisa, jelas. Koneksi aman. Ni hao Leli. Ya, jangan berharap koneksi aman kalau di Cina ya, Bos ya. Kenapa? Anda tahu lah ya. Emang kenapa? Ya, kan kita harus pakai VPN toh kalau di Cina. Oh, untuk ya jadi jadi semua aplikasi buatan negara barat itu tidak bisa diakses di sini. Termasuk Zoom. Termasuk Zoom. Iya. Itu semuanya nggak bisa. Termasuk jadi pakai Facebook bisa juga ya, Mbak? Facebook, Instagram nggak bisa. Mbak, salam kenal, saya Angga, Mbak Leli. Salam kenal Mas, saya Leli ya. Iya, kemarin Ridho udah sounding kan, Ridho DM pengen buat sesuatu yang berbeda, terus kayaknya mantep nih karena ranahnya ke edukasi gitu kan, informasi. Nah terus ya udah kita masukin aja ke platform gitu. Aman sih Mas. Ini gua lagi diapit sama 2 PhD kandidat, Lel. Mas, kenalan dulu. Ini Mas kenalan Mas. Kalau Mas Ridho kan udah kenal ya. Mas Angga. Iya, Mbak. Ya, saya Angga. Saya temennya Mas Ridho. Ya,
cukup lama lah kita kenal. Jadi dulu kenalnya malah di dunia F&B ya, Dok ya. Dulu kenalnya di F&B, Oke. terus sharing-sharing keilmuan, akhirnya sampai sekarang. Mbak Leli Oh, kalau berarti boleh tahu, lagi PhD juga ya? ya tapi di Indo, di UGM. Oh, mantap lah. Jurusan Mbak apa, Leli Mas? di farmasi. Kalau Mbak Leli ke Aku jurusannya apa? aku internasional politik. Oh, ya. Mm-mm. Kalau Indo itu HI ya mungkin. Oh ya, HI. Ah, iya, kalau di Indo ya. Bener, HI. Ya. Udah semester berapa? Ini semester 3. Semester 3. Oh. Udah Terus sampai mana risetnya? udah sampai mana risetnya? Ini lagi Ngomong, stres-stresnya riset. mau ngomong gitu kan gak enak, Mbak. Pasti stres lah. Terwakilkan oleh Mas Iya, Yuda. ini aku harus proposal defense nih bulan Mei atau April gitu. Oke. Gimana, Mbak? Gimana? Di mana ambilnya? University. Aku di Shandong University di Cina. Santo. Ya, Shandong. Shandong. Namanya Shandong. Kalau bahasanya tuh Shandong, iya ya. Tulisannya Shandong, tapi kalau bacanya tuh Shantong. Oh. Tapi dia di Qingdao. Iya, di Qingdao. Jadi Shantong itu provinsi, Qingdao itu kota. Tapi di Qingdao ada kampus Qingdao University bukan? Ada dong, ada. Jadi biasanya kalau kampus di Cina, tapi nama kampusnya itu nama provinsi, itu merupakan salah satu kampus terbaik, salah satu top universities gitu. Kalau namanya Shandong University, terus Xiamen University, Wuhan itu biasanya termasuk kampus-kampus elit di Cina. Oh, Sun Yat-sen University? Dia nggak pakai Oh, itu. itu juga bagus, itu juga bagus dong. Mbak, mungkin kita ini ya mulai Sambil. tipis lah ya. Boleh. Ini Mbak, kalau di Indonesia ini kan sudah apa ya, pasti berbeda ya iklimnya, budayanya seperti apa, apalagi terkait dengan political isunya di China. Tapi kan kita juga sebagai orang Indonesia harus sadar bahwasanya kita masih Indonesia, meskipun di luar ya hidupnya. Nah, kan? Kalian mengamati nggak Mbak, kayak kemarin isu-isu terkini di Indonesia itu seperti apa? Iya, mengamati aja ya. Masih mengikuti isu-isu yang lagi hangat-hangatnya di Indonesia. Banyak banget nggak sih isu-isunya sekarang, kayak efisiensi anggaran, terus ada pembatasan LPG lah. Oke. Iya kan, banyak banget. Ya, gitu. Itu gimana Mbak kalau menurutnya Mbak Laili? Itu makan bergizi gratis. MB apa? Makan bergizi MBG ya? MBG. Siapa ulang tahun? Gimana Mbak menurut Mbak Laili terkait dengan isu-isu seperti contohnya adalah efisiensi sama kelangkaan LPG? Mau dibawa kemana tuh arahnya Mbak? Aduh, kalau menurutku itu pemerintahan yang kemarin yang udah selesai itu pemerintahan yang bisa dibilang bagus juga enggak. Iya, biasa aja. Tapi pemerintahan yang sekarang kok malah tambah-tambah kayak gitu. Jadi aku udah di tahap yang bingung, yang gedeg. Muak ya? Lebih dari muak nggak sih? Lebih dari muak. Tapi yang penting nggak sampai apatis ya Mbak ya? Enggak, apatis sih enggak. Cuma yang, aduh, kalau mau ngomongin Indonesia Emas 2045 tuh kayaknya kita masih jauh banget. Jauh banget. Jadi ya gimana ya? Tapi aku lihat kan gini tuh. Kayak beberapa hari belakangan gitu ya. Sebenarnya itu kan gedeg-gedegnya orang-orang. Iya, aku mungkin akan mulai dari situ tuh. Orang-orang itu sepertinya juga merasa gedeg ya, mungkin ya, yang paling tepat ya. Mereka kayak
Dan ini banyak juga dari teman-temanku gitu Mas Angga, Leli, Gimana Mas Yudo? yang ya udah kita udah sekian tahun gitu ya begini-begini terus gitu, terus ditambah parah sedikit ya udahlah ya gitu. Udah di titik itu tuh. Jadi apa ya? Masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan iklim seperti ini. Sudah Iya, terbiasa sengsara jadi kayak ya udahlah. kayak diuji coba terus Iya gitu kan? kan. Udah biasa jadi kelinci percobaan 5 tahun, ya. 10 tahun sekali kita tuh kayak diuji coba terus gitu. Dan itu jadi semakin kerasa gitu ya situasi ini tuh ketika muncul-muncul aja gitu. Misalkan satu hari setelah pelantikan ada problem gitu, ada isu gitu. Kemudian sampai kemarin ada rilis gitu di 100 hari gitu. Ternyata dikanalisasi gitu isunya jadi banyak sekali gitu ya. Serame deh, ada tagar lagi tuh mungkin Mbak Leli dan Mas Angga pasti relevan sekali tuh. Jangan jadi dosen tuh, masih ingat gak? Ya, Ah, itu nggak keluar kemarin temenku kan? temenku itu lolos dosen jadi Hmm, PNS dan sekarang hmm. dia menyesali keputusannya kenapa menjadi dosen. 50% ya Mas Angga dipotong anggarannya itu. Ya, kan gini loh. Kemarin itu Hmm, sempat keluar tagar karena tidak ada pencairan. Tidak ada hmm. pencairan. Itu nggak tahu kenapa lah ya. Intinya Hmm. tidak cair dari tahun kemarin. Cair dari tahun kemarin. Cair pun itu dipotong 50%. Dan term and condition-nya berlaku untuk dosen-dosen yang sudah lama. Oh iya Jadi iya iya ada iya, jangka berlaku waktunya. surut ya ya. Hmm. Gitu. Ya, ya gimana akhirnya kan? Oh ya sudah gitu. Bisa apa Hmm. kan kita gitu. Tuh. Ya Terus tapi Mas Dok, hmm. eh, mau tanya Mas Dok, kalau kita compare ya sama Mbak Leli kan pasti di luar nih, maksudnya di China. Hmm. Eh, kalau rame-ramenya adalah kayak kita nih, kayaknya enak dari luar, berpendidikan di luar, terus Hmm. bekerja di luar ya. Kayaknya oke deh, oke banget. Apakah itu yang Mbak Leli rasakan, Mbak? Em, Sejujurnya sih iya ya. Ini sebenarnya aku keluar ini eh, bermula dari ketidakmampuan keluargaku membiayai aku kuliah. Hmm. Hmm. Jadi kalau ngaca dulu itu bapakku bener PNS, seorang guru SD dengan gaji 3 juta rupiah, memiliki anak 4 dan semua anaknya itu bersekolah Mas Ridho, Mas Angga. Hmm. Jadi bapakku tuh orang yang selalu mencarikan pendidikan terbaik buat anak-anaknya. Jadi kemanapun sekolah bagus, pasti bapakku almarhum memasukkan bapaknya ke sana, anak-anaknya ke sana gitu. Nah, dengan bermodal gaji 3 juta, pastilah tidak cukup untuk membiayai semua anaknya tuh. Jadi Iya Ya, ya. setiap bulan itu pasti bergelut dengan dapat gaji buat anak satu, anak dua, anak tiga, bayar sekolah. Akhirnya dia tidak pegang uang sama sekali nih di dompet, even itu kayak 10.000, 50.000 itu jarang sekali bapakku punya Hmm. uang. Hmm. Jadi bergerak dari sana tuh aku mikir gimana caranya aku bisa sekolah tinggi, mengangkat derajat keluarga, derajat orang tua, tapi tidak membebankan orang tua gitu. Ya salah Hmm. satunya Hmm. pasti dengan beasiswa dong, mau nggak mau. Jadi dari ya, sana aku coba mencari ya beasiswa ke sana kemari dan akhirnya dapetnya di sini, di Cina. gimana? Dan setelah dapat di Cina, alhamdulillahnya itu banyak sekali kesempatan-kesempatan mendapatkan apa ya tunjangan lebih gitu. Oke. Hmm. Dari beasiswa iya, dari lainnya iya, seperti itu. Jadi setidaknya itu bisa membantu keluargaku yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, kalau dari Indonesia, aku pengalaman kerja, beban kerjaku berat, tapi Hmm. tidak sebanding lurus dengan Paymentnya ya. hasilku gitu. Iya, Ya, paymentnya itu tidak sebanding lurus dengan kerja Hmm. kerasku. Jadi Hmm. dan tidak bisa menutupi gitu. Ya dari sana berangkat dari sana akhirnya ya udahlah karena aku menemukan apa ya peluang di luar.
kenapa enggak coba di luar gitu. Iya tuh Jadi soal payment sejak tanam paksa tuh kayaknya tuh. nggak paksa. Itu sejak Romusa kayaknya udah memang seperti itu masalah Udahlah payment. kayaknya naik pun cuma 100-200 ribu tiap Iya, tiap tapi kerjaannya Tahun. hari Sabtu dibawa pulang. aduh bener. Apalagi kalau kalian bekerja di swasta itu tidak ada weekend kayaknya. Iya, Tengah iya, malam iya. pun ditelepon. Iya, iya, Jadi ya betul, itu. betul. Jadi memang apa ya, masalah payment ya Mbak ya. Ya mau nggak mau itu menjadi concern kita juga kan. Kita nantinya berkeluarga dan lain-lain ada kebutuhan. Kan bukan hanya otak aja diperas tapi nggak ada penghasilan kan sama aja kan, Mas Do ya. Benar, 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 benar. Kayaknya itu isu udah lama. Tapi sekarang tuh jadi kayak fenomena gunung es nggak sih? Masalah Iya, iya. salary, masalah Ya, kebijakan pemerintah, lapangan kerja. Nah, itu tuh kayaknya poin terakhir juga bikin gedek tuh soal lapangan kerja tuh. Sekarang tuh di mana-mana kepentok sama fresh graduate tapi punya pengalaman 4 tahun bekerja. Lalu itu bisa juga nggak? ya Ajaib eh, itu. susah ya. Persyaratan. Iya Itu persyaratannya syarat di sini nggak tahu Leli itu ngikutin atau nggak itu di sosial media. di Indo Pernah kan denger itu nggak? kayak gini Mbak. Kalau di Indo Ngikutin tuh dong. kalau kita Ngikutin, kita, ngikutin, ngikutin. Ha. kita mau ngelamar di suatu company itu mereka akan mendeskripsikan persyaratannya itu adalah fresh graduate tapi memiliki pengalaman. Iya, iya. 6 Minimal tahun. pengalaman 1 tahun, 2 Nah, 1 tahun, tahun 2 tahun. atau enggak kayak minimal tinggi badan berapa, Ya. Iya, Nah, iya, iya kayak itu. good looking. kalau Hmm. fisik ya ada, tapi kan kalau untuk pengalamannya minimal 2 tahun atau 3 tahun berarti kan bagaimana seorang fresh graduate ini bisa mendapatkan pengalaman jika tidak diberikan Benar, kesempatan, benar, 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 ya kan? benar, benar, benar. Kalau semua menuntut pengalaman berarti kan tidak ada kesempatan untuk fresh graduate bekerja kan berarti. Iya, 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 iya. betul. Iya kan Mas Do ya? Iya, benar. Atau Ya Kak, seseorang bayangkan fresh graduate itu tidak akan cukup kompeten gitu di 2 hal setidaknya. Di pekerjaannya dia tidak cukup kompeten karena dia harus sambil kuliah. Di kuliahnya dia juga tidak kompeten karena dia harus sambil kerja. sambil Iya. kerja. Iya, lu dapat fresh graduate tapi nggak kompeten. Cuman enggak, aku tidak, mungkin nggak begitu masalah. Iya itu masalah gitu. Tapi eh, coba kita pikir di luar hal itu gitu loh. Dan ini problem itu beneran nyata gitu ya. Apalagi mungkin karena aku Iya, Mas. deket di Jakarta gitu ya Lele ya. Tempat segala kekacauan gitu ya berasal gitu. Segala ombak itu datangnya dari sana itu Mas. Iya, kayak, anjing ini berat banget. Iya dan memastikan hidup yang let's say, aduh wealthy itu terlalu mewah ya Lel, kata wealthy itu Lel di sini Cukup gitu. lah. Ya subsistence. Ya itu ya, Ya, subsisten ya. Kamu pikir subsisten aja itu sulit gitu loh. Terus ketambahan lu umur 35 tahun, 40 tahun lu di PHK, udah nggak bisa ngapa-ngapain lu. dan sini ada keterbatasan umur Mas Do. Iya, Kalau iya. kita mau ngelamar itu kan maksimal umur segini Hmm. gitu kan. Hmm, Oh ya, Belum ada maksimal umur kontrak ya, lagi. benar. Ada yang Betul, kontrak betul. juga kan. Ya, tambah kontrak. Biasanya uji coba 3 bulan gitu-gitu tuh. Oh, sekarang kontrak ini Mas bisa sampai 1 tahun 3 tahun Mas. Ya. Itu kontrak tuh 1 tahun. Hmm. Nah, aku nggak mau apa ya, mengajak orang-orang berbondong-bondong ke tempat Leli ya, ke Qingdao sana. Tapi di situ begitu nggak, Tapi aku Lel? tapi welcome kok Mas. Kami welcome kok Mas katanya. Aduh, nanti malah Mas Angga ingat Qingdao nggak sih? Ingat Qingdao ini nggak sih? Sempat viral beberapa waktu lalu waktu timnas main di sana. iya yang Oh jauh iya itu kan. benar. Iya, Lokasinya yang kita jauh kan. katanya ditipu, ditaruh di tempat yang jauh. Leli Sebenarnya yang tuh ya. Leli yang guys, speak up. no. Sebenarnya tuh media tuh nggak tahu
tapi selalu overframing something gitu. Qingdao itu sebenarnya merupakan salah satu kota terbesar di Cina loh, sebenarnya itu. Dulu tuh bekas jajahan Jerman Qingdao itu. Jadi kalau dari Beijing capital ke Qingdao ini cuma naik fast train tuh cuma 2 jaman. 2 jam setengah, 3 jam, tergantung kalian mau beli tiket yang berapa. Jadi tuh nggak yang antah berantah. Dan kenapa yang aku buat kagum sama kota ini? Jadi kota ini meskipun kota nggak yang se-wow Beijing atau Shanghai, cuma kayak public transportasi itu bener-bener tertata rapi di Qingdao ini. Bahkan kayak metro atau tren itu sudah menjangkau ke pelosok, ke kecamatan, ke desa itu udah ada tren loh. Nggak Dan cuma ada apa namanya bus, cuma tren udah masuk ke sini gitu. Jadi ya itu luar biasanya Cina sih ya. Jadi kalau kalian mau singgah ke sini ya nggak apa-apa, aku welcome aja. Oke, aku tanya. Itu train yang connecting to semua area gitu. Dia cukup murah, sangat murah nggak? Sangat murah. Jadi kalau kayak short jaraknya short itu kalian cuma bisa beli tiket 2.000. Terjauh pun itu cuma 12.000. 12.000 rupiah. Itu paling jauh, jarak paling jauh tuh cuma 12.000. Iya. Oh, 6 kuai atau 7 kuai lah ya, 14.000 gitu. Dan semua transportasi umum itu kayak bus antar desa lah ya, antar desa, antar kota itu cuma 1 kuai atau 2.000. Mau itu jaraknya deket, mau itu jaraknya jauh, itu cuma 2.000 rupiah. Itu kasum yang memadai dengan harga 12.000 ya, Mbak? Kayak. Itu memadai banget. Itu bukan Kopaja lah ya. Itu bener-bener. Enggak yang kereta, yang kereta. Yang kereta tuh kayak kereta apa ya? Kayak metro. Metro tuh apa sih? KRL, komuter lain. KRL bener. Tapi bagus. Enggak yang desek-desekan. Tidak. Padahal notabene-nya China itu kan overpopulate ya kalau kita lihat ya. Iya. Benar. Mereka sangat sangat concern juga ke fasumnya ya, Mbak ya. Bener banget, karena ini Mas, karena kayak apa ya, transportasi umum tuh konektivitasnya tuh bener-bener tertata gitu. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi masyarakat tuh bener-bener punya pilihan. Kalian bisa naik bus, kalian bisa naik train, kalian bisa jalan kaki. Itu bener-bener mendukung, even buat difabel. Itu semua public transportasi itu mendukung di situ. Iya, aksesnya. Jadi dengan begitu kamu nggak perlu spend duit banyak untuk beli mobil gitu-gitu? Jarang orang punya mobil. Di sini kebanyakan orang-orang tuh jalan kaki, naik bus, naik train, naik sepeda listrik, iya. Untuk pajaknya berapa Mbak di China, Mbak? Aduh, saya juga nggak tahu ya kalau pajak ya, belum pernah bayar pajak soalnya. Nah kalau di sini kan setiap ganti presiden itu kan pasti punya kebijakan baru nih. Kan pasti ada penambahan pajak nih kan. Kaget Kenapa kalian bilang kalian menjadi percobaan? Iya. Karena menurutku kaget aku tiba-tiba ke situ ternyata anjing. Gua pikir tapi bener Mas, kayak aku tuh mikirnya setiap ganti presiden kita pasti punya kebijakan baru. Iya. Dan kayak nggak ada kebijakan yang kontinu. Benar, program itu tidak diteruskan karena setiap presiden itu mempunyai egonya sendiri terhadap programnya yang baru. Benar. Terus ini Mbak, kalau itu kan pajak itu di Indonesia kan naik ya menjadi 12% ya? 12%. Di mana transportasi umum, fasilitas umum itu masih belum memadai. Jadi kita dituntut untuk membayar pajak dulu sebelum mendapatkan pekerjaan. Oke. Nah, itu pasti sangat berbeda dengan di China. Nah, kalau di China gambarannya gimana, Mbak, terkait dengan pekerjaan, Mbak? Kalau di Cina itu pajaknya itu tergantung penghasilan. Biasanya itu kayak
tergantung penghasilan. Kalau misalnya kayak kalian penghasilannya 3.000 RMB atau 6 sampai 7 juta itu pajaknya 3%. Jadi Hmm, kalau hmm. misalnya kalian pajaknya sampai 12.000 itu pajak kalian tuh 10%. Jadi tergantung pendapatan kita pajak itu kalau di Cina. Hmm. Oh, lebih murah daripada Indonesia ya, Mbak ya? Bisa dibilang karena kalau banyak teman-teman Indo yang mereka kalau sistemnya kan kalau di Cina itu mereka itu nggak ada kerja sama apa ya, kerja sama buruh kasar sama Indonesia ya. Jadi Cina itu benar-benar mendatangkan pekerja yang high skill. Oh ya? Ahli, kerja ahli. Ya, yang ahli, yang ahli. Jadi Hmm. kayak misalnya di Indo itu, orang-orang di Indo itu banyak yang kerja di Cina itu kayak misalnya mereka punya skill kayak pelatih badminton, teknisi seperti itu. Hmm. Itu banyak di Cina. Dan kalau kamu compare sama gaji di Indonesia itu beda-beda banget jauh. Kayak temenku dia pelatih badminton di Indonesia setiap bulan mereka digaji 1 juta sampai 1,5. Sampai di Cina kalian itu bisa digaji hingga 20, 25, 30, 40 juta Oh, itu per bulan. Kalau pajak itu ya sama kayak kayak aku yang dia tadi bilang itu mengikuti tingkat range ini dari ya, pendapatan gaji kalian. ya. Ha-ha. Mm-mm. Oh Gimana? gitu. Mas Dok, nggak Oi, tertarik ke China, Mas Dok? aduh, aku kemarin tuh lihat lihat apa namanya, lihat di sosial media tuh ada rame-ramenya kabur aja dulu nih ya. Nah, Tiba-tiba, itu. Hmm. tiba-tiba, tiba-tiba orang-orang ini bikin 10 negara yang bisa kamu kunjungi atau bisa Ya, membayarmu dengan gaji yang mahal gitu. Kayaknya aku pingin jadi pemetik apel atau pemetik mangga di pemetik Australia berry gitu. di Australia itu Di kan. Australia. Australia itu. 60 juta sampai 80 juta per bulan. Kita kita kan punya teman yang kerja di Australia dan sekarang buka coffee shop di Sydney dia. Dan kayaknya dia mau pindah negara sana. Nah, Itu serius gitu ya. Dia mau pindah ke negara sana gitu. ya, menurut Mas Dido, Mas, eh, Hmm, kabur aja dulu itu berarti kan keresahan kita yang kita hmm. luapkan di media sosial, Iya, ya kan? Saking kita nggak punya jalannya nih untuk protes nih, iya betul, betul. akhirnya volis populi, volis dei lah. Hmm. Kita menerapkan itu kan. Nah, cara itu cukup oke nggak sih, Mas? Ataukah hanya angin lalu aja, angin segar, nanti 2 minggu selesai, 3 minggu selesai, Nah, Mas? Gimana, Mas? aku aku mungkin akan eh, coba ini ya, Mas. Kalau aku lihatnya tuh gini gitu. Ada beberapa media misalnya gitu ya framing gitu, kabur aja dulu ini adalah bentuk manusia Indonesia yang dia gampang menyerah gitu ya, di framing kayak gitu tuh. Oke, ada Oh, satu media. iya, ada beberapa gitu, atau ada beberapa buzzer gitu yang dia punya pendapat Hmm, seperti itu gitu. Entar dulu deh gitu, lu harus tahu bahwa sekian puluh tahun kita hidup di Indonesia tuh isinya berjuang terus bro gitu. ya, sampai sekarang nih. Iya gitu, dan itu makin kerasa ke sini gitu, itu makin semuanya terasa semakin sulit gitu. Dan menurutku gitu ya, kabur aja dulu gitu, dia juga bukan isu yang 10 hari dia akan hilang gitu. Kayaknya itu isu serius yang harus disikapi serius gitu ya sama negara gitu. Tapi bukan disikapi dengan yang lu nyalahin orang-orang yang mau pergi gitu. Iya, Itu benar. kan harusnya jadi kaca gitu ya. Nah, Kajian, jadi ya kajian. untuk mereka refleksi gitu, ada apa nih dengan kita, ada apa dengan eh, kebijakan kita gitu ya. Nah, eh menurutku sih itu Mas Angga, enggak. Dia ini isu yang sepertinya udah ada dari dulu, laten gitu ya, tiba-tiba manifest sekarang ketika semuanya semakin sulit gitu loh. Pikir gitu. Nah, dan itu kenapa aku ajak Leli gitu ya ngobrol ini gitu. Karena
pasca COVID mungkin ya ketika Leli balik lagi gitu ke Qingdao gitu ya Lel. Kayaknya sekilas aku lihat storymu gitu enakan tinggal di sono. Ya, Sawang Sinawang lah ya. Kalau Mbak Leli gimana Mbak dengan adanya hashtag seperti itu? Kabur aja dulu. Kalau menurutku bener setuju sama Mas Rido sih. Fenomena kabur aja dulu ini merupakan apa ya, terlahir dari kerisauan, keresahan, bahkan rasa frustrasi dari teman-teman anak muda karena merasa kualitas hidup mereka di Indonesia itu Tidak dinilai. begitu-begitu saja, tidak Ya betul, getting kualitas better hidupnya. tapi worsen Ya, gitu. ya betul. Dan banyak apa ya, banyak hal sih yang menyebabkan itu. Ada dari menurutku ya, yang pertama mungkin mereka melihat kebijakan pemerintah yang tidak mendukung mereka. Setelah itu ada peluang yang lebih baik di luar negeri. Nomor dua. Ketiga, selain kebijakan pemerintah, minimnya lapangan pekerjaan dan minimnya upah. Iya betul. Oke. Berarti kan Terus birokrasi yang pemerintah Belibet ya. ya. Seharusnya kan ribet menurutku. kalau Masyarakat itu tidak. seharusnya Apa, gini mungkin aku bisa Gimana, Bang? nambahin nih Mas. Hmm. Ada satu yang kuingat gitu ya, satu kalimat klise gitu untuk membuktikan bahwa untuk mengkonter pendapat orang-orang soal bahwa kita orang yang gampang menyerah gitu ya. Enggak gitu. Semua orang tahu tuh satu kalimat klise dan generik tuh ya milik si Sahrir tuh yang biasanya dipakai untuk judi online tuh anak-anak judi online. Hidup yang tidak dipertaruhkan gitu maka tidak akan dimenangkan. Kira-kira kan gitu kan? Ini kondisinya udah nggak tepat tuh dengan kalimat tersebut gitu. Kayaknya yang Ya, lebih tepat tuh semua hidup udah dipertaruhkan nih dari dulu nih, tapi kita nggak pernah ya menang-menang. dimenangkan gitu. Yang tepat tuh kayaknya tuh. Kayak gini Mas Ido, kalau kita tarik mundur, berarti kan istilahnya kalau kita dalam hukum ekonomi kan ada penjual ada pembeli ya. Hmm, hmm, hmm. Negara ini adalah penjual, dia harus eh, menjual semua fasilitas, memberikan jasanya untuk melayani kita sebagai rakyat. Karena kita kan Ya. karena kita kan daruratnya adalah demokratis kan, semua kembali ke rakyat, ada rakyat. Nah, kita pun bayar pajak, otomatis kita yang harusnya dimanja. Ya. Benar kan, Mas? Benar. Ya, benar kan? Kita yang harusnya dimanja. Nah, balik lagi, syaratnya berdirinya negara itu adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, pemerintah, dan diakui oleh negara lain. Ya. Kita sudah punya semua nih. Hmm. Andai kata, kita tidak memiliki rakyat. Katakanlah Indonesia kosong nih, pindah semua ke China. Indonesia ini kosong nih. Maka pemerintahan itu tidak akan bisa berjalan. Iya. Kenapa? Brand-brand lah ya Kenapa kok rakyat sampai istilahnya kosong? ya. Apa? Kenapa rakyat Indonesia kosong, pindah semua, abort semua? Karena pemerintah tidak memanjakan rakyatnya. Iya. Nah, itu yang nggak terpikirkan oleh pemerintah nih. Sekarang ini udah mulai takut nih mereka nih. Kalau mereka keluar semua, terus nggak kembali, katanya Bagus Mulyadi kan, berlomba-lomba keluar. Nanti ketika enak di luar, ya sudah. Jangan pulang ke Indonesia kalau tidak bener dulu sih Indonesianya. Iya betul. Sia-sia kan? Hmm. Sia-sia yang udah Mbak Lali perjuangin nih sampai ke China terus balik ke Indonesia cuman dihargain UMR. Mendingan di sana dong. Iya kan dihargain UMR. Waduh, berat tuh. Tapi Leli mau balik ke Indonesia, Lel? Mau jawaban jujur apa enggak nih? Lah bebas dong. Dua-duanya dijawab juga nggak apa-apa. Bebas. Atau yang paling aman biar beasiswamu nggak dicabut. Enggak, kalau keinginan biar beasiswanya nggak dicabut. kalau keinginan Jawaban yang balik ke paling aman. Indonesia tuh pasti ada keinginan balik. Itu selalu ada keinginan balik ke Indonesia tuh selalu
Hmm. Betul. Lalu cuma kalau melihat di sini mungkin pengennya sih stay di sini Hmm. dulu, baru kembali ke Indonesia setelah benar-benar kita settle punya apa ya, punya tabungan cukup untuk balik ke Indonesia dan tidak menyengsarakan orang lain lah ya. Hmm. Intinya punya tabungan dulu deh, baru mau balik ke Indonesia. Cuma kalau belum ada apa-apa tiba-tiba balik di Indonesia kita juga jadi apa gitu. Hmm. Ya mungkin nggak dulu. Terus Mbak, kemarin kan isunya kabur aja dulu itu berkorelasi dengan apa ya? Berkorelasi dengan ungkapannya Bahlil. Ya Mas Yudo ya, Mhm. Iya betul. Bahlil Oh, kan oh yang ini yang berarti Anda tidak nasionalisme yang seperti itu. Hah? Terus jawabannya lah bodo amat sama video dia di luar negeri. ya benar. Gimana? Menurut Mas Yudo gimana Mas? Sama Mbak Laili? Waduh, kalau kalau urusan itu aku sih lah bodo amat ya kalau andai kan aku di luar negeri sekarang gitu. Tapi kayaknya Leli yang paling relevan jawab itu deh. Paling paling. Enggak. Maksudnya enggak, aku nanya dulu deh sama Mas Ridho sama Mas Angga. Emang yang dimaksud nasionalis itu yang seperti apa sih? Ya, itu Kalau mungkin nih, mungkin dari kalau persepsi saya nasionalisme adalah suatu kebanggaan, kebanggaan ya ke dalam diri kita. hmm, Kalau kita nih orang Indonesia, entah hmm. kita di mana, maupun di surga ataupun mau di neraka, kita nanti tetap orang Indonesia gitu kan. Nah, mungkin Iya, mungkin yang di Mas Bahlil ini yang di apa? Yang jadi concernnya Mas Bahlil adalah kalau udah di luar, menetap di wilayah luar, itu bukan Indonesia atau bukan nasionalis. Mungkin seperti itu. aku justru melihat itu nasionalisme itu destiny gitu loh, bukan choice gitu, bukan pilihan dia. Kalau Iya, Mas iya, Bahlil menilainya nasionalisme adalah teritori, Ya ya. karena kan iya, dari wilayahnya kan. iya itu bukan pilihan gitu, dia destiny gitu menurutku. Apa dan dia tidak hanya bagi kita tuh nggak Iya, hanya jadi Heeh. Ter- menurutku sih itu sih ya, nggak tahu kalau Leli gimana Lel, kamu lihat ya Lel. iya benar sih Mas. Maksudku even kalian pindah ke luar negeri namanya kalian dari suku Madura ya udah, Hmm, aku Madura gitu. hmm, 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 Kalian orang Indonesia ya udah, pada dasarnya aku Indonesia gitu. Bukan hmm. bukan sebenarnya bukan diukur dari paspor hijau Ya, lah pas itu. Jadi kayak bukan dari semua orang demografinya ya, Mbak ya. India, tahu orang Indonesia yang di Cina, Indonesia yang di Amerika, Tetap itu Indonesia. even mereka udah ganti paspor sekalipun, Hmm, iya benernya gitu. ya. Jadi, aduh masa bodoh deh, Balil mau ngomong apa juga yang penting aku hidup enak, anakku makan, tercukupi, pendidikan bagus. Tuh, Hmm, jadi hmm. closing statement tuh Mas Dok. Iya betul. Hah? Biarkan orang berkata apa yang penting, ya kita tidak menyusahkan orang lain. Iya betul Ya Mas. kan? Heeh. Dan aku tuh pernah juga nonton gitu ya satu film Exile kalau nggak salah judulnya tuh. Itu sempat viral kan beberapa waktu kemarin. Itu kan cerita tentang orang-orang yang kayak Leli gini lagi abroad gitu tiba-tiba gonjang-ganjing di dalam negeri itu tahun 65 dan mereka nggak bisa kembali itu. Akhirnya mereka eh ya udah di sana gitu dan akhirnya jadi apa warga negara sana gitu beberapa orang ada yang di Swedia, Belanda gitu dan eh, negara-negara Balkan kalau nggak salah kemarin. Dan eh, meski film itu dia nggak ngomongin tentang nasionalisme gitu ya, mereka tuh tetap punya rasa ingin pulang. Menurut mereka tuh pulang gitu loh, Iya benar. pulang gitu. Indonesia Iya tuh, benar. maksud tuh apa ya kalimat Rumah. yang bisa menggambarkan kata pulang gitu ya? Kayak tempat semua kita berasal gitu loh. Nah, eh jadi dia nggak bisa diukur dengan teritori gitu. Kamu ada di mana sekarang gitu-gitu tuh nggak bisa tuh, menurutku ya. Ya. Jadi untuk Bahlil ya lah bodo amat. Jangan nih tahun depan aku mau apply beasiswa.
Oke, closing statement terakhir Mas Do ya. Ya, Kalau Mas. kita itu punya closing statement Hmm. untuk Mbak Laili dan Mas Rido. Pertama Mas Rido dulu deh. Mas Rido, 3 buku yang sedang Mas Rido baca saat ini apa? Oh, ada aku satu buku lagi aku baca nih, kelihatan nggak ya? Satu. Ini judulnya Upacara Kehidupan. Dia kumpulan cerpen gitu, punya penulis Jepang, Sayaka Murata. Itu cukup bagus, lucu dan aneh gitu. Jadi keinget sama Albert Camus. Kamu. Terus kedua, aku sedang baca ulang tulisannya Tania Muraili, judulnya Land's End gitu ya. Jadi kisah tentang kebun terakhir kalau diterjemahin tuh. Baru yang terakhir, eh sekarang lagi baca jurnal-jurnal aja sih Mas. Gimana, ya? Mm-mm. Dan Umur itu sama pendidikannya. berbagai macam jurnal gitu. Tapi kira-kira masih seputar, karena aku juga lagi nyusun tesis gitu ya. Jadi masih seputar tesis. Aduh, Mas Rido udah tahun keberapa nih ya terakhir? 4, aku lagi semester Ah, 4. Semester Ya, 4. tahun terakhir berarti. Untuk Mbak Laili sedang baca buku apa Mbak sekarang Mbak? aduh, bukuku tuh buku-buku tesisku ya gimana ya? Nggak Oh, apa-apa. gak apa-apa. Itu buat Butuh apa buat tuh? ah, Internasional politik apa itu yang ah, menarik sekarang? buat Oh iya, pengantarnya sekarang teman-teman. tuh aku lagi banyak baca jurnal sih, lagi mendalami teori peran. Hmm. Terus sekarang lagi baca Asian Middle Power karena aku ada kaitannya dengan Indonesia sebagai middle power nanti. Oh, oh. Terus ada baca kayak kasus Rohingya ya, Rohingya and the concept of apa ya? Lupa. Hmm. And the concept of conflict resolution. Hmm. Terus lagi ada kayak ini lagi baca beberapa kebijakan yang berhubungan dengan Indonesia dan ASEAN sih. Ini Pasti bagus sih. termasuk BRI itu berarti ya? Iya, BRI. Cuma Hmm. BRI masuk, tapi aku nggak begitu mendalami. Sekarang aku lebih ke ini sih, lebih ke peran Indonesia sebagai middle power dalam facing konflik regional. Mungkin Oh, salah satunya dan tuh paling nanti Rohingya yang aku bahas sama ASEAN aja apa atau ya? sampai Palestina juga itu? Enggak, aku ASEAN aja. Aku ASEAN di aja ya? ASEAN. Hmm. Terusnya sampai akhirnya. Ini nggak ada hubungannya sama Triumph Effect ya? Enggak. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Jurnal-jurnal baru Kurang, berikutnya. kurang kau Mas. Triumph and Elon Musk Effect Oh, Elon sebenarnya. Musk. Ada Elon Musknya ya. Ada Elon Musk Biasanya Effect. ada arah-arah ke sana ini. Oke, Hmm. Mas Dido, terima Mas kasih Angga, banyak. buku apa 3 buku yang harus dibaca? Oh, 3 buku, saya masih enteng-enteng Mas. Maksudnya nggak berat-berat banget karena disertasi udah cukup berat ya. Nggak, karena paling ini ngelanjutin buku terbarunya Syahid Muhammad itu Mas. Oke, Nah, aku baca-baca bukunya Syahid membaca. Muhammad. Terus ini yang lagi fokusnya ke God and State, yang Bakunin. Aduh, tiba-tiba Masnya mau jadi anarko aja. Enggak, cuman pengen tahu. Sama kupu-kupu terbang punyanya Zarathustra. Itu aja Iya. pengen tahu. Ya kayaknya ciri-ciri orang stres bacanya di luar Ya, ini deh. Di luar makanya di luar nggak tahu lah riset saya deh. harus kemana ini arah hidup nih. Ya udah, makasih banyak Ya Mas sama kayak Ido. saya dong, Mas. Makasih banyak atas waktunya Mas Ido, Mbak Iya, Laili. Semoga nanti ke depannya Makasih banyak ya. tesis dan pendidikannya segera selesai. iya, Disertasi segera juga selesai. selesai, Amin, sama-sama. dapatkan gelar yang diinginkan, dan pastinya berguna juga buat teman-teman. Kalau buat Indonesia, nanti dulu lah. Indonesia bisa ngasih angka itu, baru kita bisa jual gitu punya kita. Iya, iya, betul, betul, betul. Jual gua belilah. Ya, thank you banyak Mbak Laili. Tapi orang terakhir dari Cina yang balik ke Indonesia dia jadi wakil menteri riset ya. Pendidikan. Iya, Iya. Pendidikan. Ya, iya, itu wakil Iya menteri harus benar. pendidikan harus riset. dikaji terkait dengan sama nggak sih budayanya ataupun skema pendidikannya itu
Jangan tiba-tiba dari China langsung ke Indonesia kan, woi berat juga nanti Mas. Tiba-tiba Iya. kita, Ya enggak, kita berharap Leli paling enggak balik dari Cina sama kayak nasibnya ibu itu kan, balik dari Cina Aduh, jadi wakil menteri gitu ya. nah alhamdulillah Mbak, enggak. Leli jadi apa kayak di BRIN gitu yang staf ahli lah badan minimal staf ahli lah. badan riset tapi anggaran risetnya dipotong. Dipotong. Itu tuh itu hal paling konyol, namanya badan riset tapi yang dipotong anggaran riset. Itu Jadi tinggal kom- badan aja ya Mbak ya. Risetnya udah ada kan Iya, dipotong tuh risetnya. Tinggal stand badan up aja. tinggal badannya aja. si Subi stand up komedian nggak kepikiran itu dia punchline kayak gitu itu. Ah. Yaudah Mas, Oke, saya lakukan aktivitas kembali. siap. Terima kasih Mas Angga. Selamat ya. Makasih Leli. Makasih Salam Mbak buat Leli. Makasih Akmal. semuanya. Nanti minta Ini ininya ada Mas. Mana Akmal? Mal. Woi, Dek, Dek, ada ni Om. hao. Wah, Xiao hao. Xiao hao siap. ya. Nanti minta datanya Mas ya. Oke, Minta tiketnya ya. siap. Siap. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi Bye. wabarakatuh.